Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dan disiplin ilmu psikologi guna memenuhi mata kuliah Islam Rahmatul Alamin. Sebelum kita mulai pembahasan ini, perkenalkan nama saya Difani Alifah dari NIM 2032062 dari kelas Rahmatul Alamin kelas G Prodi Psikologi 2020. Nah, eh, apa sih integrasi itu? Integrasi itu adalah pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Istilah integrasi ini dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis, dan sebagainya. Baik, di sini ada hasil dari integrasi Islam dan disiplin ilmu psikologi. Oke, nah yang pertama ada nafs amarah dengan struktur id. Keterkaitan antara nafsu amarah dan id ini terletak pada sifat primitif keduanya sebagai unsur dasar pada diri manusia. Insting untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, seks, dan lain sebagainya yang sebagaimana ditentukan oleh nafsu tersebut. Jadi di dalam nafsu amarah ini memiliki konotasi negatif jika nafsu tersebut tidak ditingkatkan pada ranah yang lebih tinggi pada nafsu lawamah ataupun nafsu mutmainnah. Dalam psikologi Freud, ini lebih netral karena merupakan dasar atau fondasi kepribadian yang mendorong manusia untuk berpikir logis dan rasional pada taraf ego dan superego. Nah, relevansi keduanya juga eh, terlihat pada konsep tidak sadar pada diri manusia. Ketidaksadaran manusia mendorong untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, sehingga tidak perlu kesadaran penuh dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidaksadaran ini dalam perspektif psikologi Islam akan menimbulkan permasalahan, mengingat bahwa di dalam agama Islam, memenuhi kebutuhan jasmani harus disesuaikan dengan aturan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber lain yang disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat dasar dari nafsu amarah yang tertera dalam surat Yunus ayat ke-53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua ada nafsu al-lawamah dengan ego. Eh, Relevansi antara nafsu lawamah dan ego itu terletak pada rasionalitas dan kelogisan dalam penentuan sikap. Jadi nafsu lawamah ini sangat identik dengan keinsafan. Artinya seseorang telah menggunakan logika dalam menentukan sikapnya. Seseorang telah memahami sikap yang benar dan sikap yang salah. Jadi akan tetapi kesadaran seseorang yang didominasi oleh nafsu lawamah sendiri ini masih dalam tingkatan bawah sadar, sehingga terkadang dia telah sadar melakukan perbuatan dan terkadang tidak sadar. Lalu yang ketiga ada nafsu mutmainah dan superego. Eh, Antara nafsu mutmainah dan superego sendiri ini mengendalikan sikap yang didasarkan pada aturan atau norma yang berlaku. Di dalam agama Islam, terdapat syariat-syariat yang harus diperhatikan dalam pengambilan sikap pada ranah aib dan ego. Dengan pengamalan syariat tersebut, maka seseorang itu telah dinyatakan memiliki kesadaran penuh, sehingga gejolak jiwa dalam hal negosiasi mengenai pengambilan keputusan dalam bersikap akan terjadi pada diri manusia. Dalam psikologi Freud, negosiasi tiga struktur tadi itu akan mengakibatkan kecemasan. Dalam Islam telah diberi solusi dalam menanggulangi kecemasan itu tadi. Nah, salah satunya itu dengan berzikir.
Dengan demikian, peningkatan nafsu manusia pada taraf nafsu amarah menuju nafsu lawamah dan nafsu mutmainah itu harus diimbangi dengan amalan-amalan yang dapat menghilangkan kecemasan dalam menentukan sikap terbaik dan sesuai dengan tuntutan norma dan aturan agama. Adapun perbedaan antara tiga jenis nafsu dalam Islam dan struktur kepribadian yang dirumuskan Freud terdapat pada dasar penentuan sikap itu sendiri. Di dalam Islam, selain nafsu, ada dua unsur lain yang menentukan sikap, yaitu akal dan hati. Sedangkan Freud meyakini bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh dialog antara id, ego, dan superego yang semuanya dipengaruhi oleh id atau insting sebagai kekuatan psikis utama. Dan ketiganya tersebut masuk dalam kategori nafsu dalam psikologi Islam. Eh, Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang dan lebihnya semoga dapat diterima. Terima kasih dan sampai jumpa.